إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pengkajian kita terhadap ayat Allah Azza wa Jalla di malam hari ini dimulai dari ayat ke-26 dari surat Al-Mulk atau ayat ke-25 dari surat Al-Mulk sampai ayat terakhir yaitu ayat 30. Kita khatamkan surat Al-Mulk pembahasannya di malam hari ini insyaallah taala. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengingatkan orang-orang musyrik dan mu'anid yang membangkang, untuk mengingatkan penciptaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap diri mereka. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menumbuhkan kalian dan menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, kalbu. Sedikit dari kalian yang bersyukur. Dan juga Allah Ta'ala ingin mengingatkan orang-orang yang menyimpang atau yang membangkang. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dialah Allah Ta'ala yang telah zara'akum, itu meluaskan, menyebarkan kalian di muka bumi, dan kalian akan dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla nanti. Sekarang mudah sekali kita untuk bepergian kemana-mana. Kita memiliki kendaraan masing-masing. Bahkan dalam satu kakak, satu keluarga, satu rumah itu boleh jadi punya lebih dari satu kendaraan. Pemudahan dari Allah Azza wa Jalla akan transportasi. Kemudian juga ada website atau aplikasi untuk memesan tiket online. Tidak harus pesan dulu ke agen secara fisik, melainkan bisa melalui Traveloka dan seterusnya dan misalnya. Sangat dipermudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebarkan manusia ini dengan mudahnya kemana-mana. Tapi siapakah di antara manusia yang masih ingat bahwasanya dengan mudahnya kita untuk berselancar kemanapun kita inginkan, Allah juga mudah baginya untuk mengumpulkan kita di hari akhir nanti. Wa ilaihi tuhsyarun. Kalian akan dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk dihakimi, untuk diperlihatkan kembali sirah dan lembaran hidupnya, sirah amalannya dan lembaran amalannya. Itu akan diperlihatkan. Lebih-lebih bagi orang yang tidak Allah Ta'ala ampuni dan maafkan. Maka orang-orang yang membangkang ini, hendaklah mereka itu berpikir bahwasanya keniscayaan yang akan terjadi ini harusnya membuat kalbu itu melunak, membuat ketinggian hati itu merendah, membuat kesombongan itu meredup, sehingga
orang-orang yang mengingat dan mengenal akhirat. Mereka lah yang kita tahu orang-orang yang tawadhu' kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada makhluk. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melihat ke belakang, bukan hanya untuk mengenang yang indah-indah, melainkan melihat dan bermuhasabah bahwasanya dosa-dosa itu masih belum ditaubatkan. Namun ya begitulah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kekerasan kalbu banyak dari manusia setelah Allah taala gelontorkan banyak sekali dari nikmat, Allah buktikan banyak sekali dari rahmat, dan Allah hamparkan banyak sekali dari kebaikannya. Namun apa kata Allah Azza wa Jalla tentang mereka? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata kepada para nabi, wa yaqulun, yaitu yang maknanya dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan di terjemahan yang umum, dan mereka yaitu orang-orang kafir setelah dihamparkan bukti-bukti akan kuasa Allah, mereka berkata dengan menantang, ya, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan datangnya ancaman kamu itu jika kamu orang yang benar, wahai Rasul, wahai Muhammad, wahai Nabi, ya. Jadi wa yaquluna takdziban, mereka itu berkata ini dalam rangka takdzib, mendustakan. Mereka mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan ancamannya bakal mana, nantang mereka. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ja'alu alamata sidqihim an yukhbiru biwaqti maji'ih. Orang-orang yang kufur kepada Allah dari kaum-kaumnya para nabi terdahulu dan para rasul, mereka menjadikan tanda benar dan jujurnya seorang nabi atau rasul itu harus dikaitkan dengan memberi tahu kapan waktu datangnya azab. Ya, dan ini adalah suatu bentuk pengingkaran dan penantangan. Wa hadza zulmun wa inad. Dan ini adalah kezaliman dan pembangkangan. Kezaliman dari segi apa? Zulm, yaitu orang yang sudah diberikan bukti-bukti supaya percaya, tapi tetap enggak mau percaya. Berarti ini menempatkan suatu hal tidak pada tempatnya. Maka orang yang sudah jelas di depan matanya itu kebenaran, namun dia tidak mau percaya atau tidak mau mengikutinya, maka ini merupakan bentuk apa? Merupakan bentuk kezaliman. Karena tidak menempatkan kebenaran pada posisi yang sejatinya untuk diikuti. Wa hadza zulmun wa inad, kata Syekh Sa'di. Al-inad yaitu pembangkangan. Al-inad, pembangkangan, melawan sesuatu yang sudah lazim bagi pikirannya itu benar, tapi dia lawan. Fa innamal ilmu 'indallah la 'inda ahadin minal khalq. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qul innamal ilmu 'indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Saya hanya nadhir mubin. Saya hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, fa innamal ilmu 'indallahi la 'inda ahadin minal khalq. Ilmu tentang kapan azab, kapan hari kiamat itu ada pada Allah, tidak ada pada seorang makhluk satupun. Itu gaib. Wala mulazamata baina sidqi hadzal khabar wa bainal ikhbar biwaqtihi. Dan namanya kebenaran itu tidak melazimkan antara mengkhabarkan adanya azab dengan harus tahu juga kapan datangnya azab. Enggak harus seorang misalnya dai mengingatkan kaum muslimin. Misal belakangan kasus LGBT. Ya, LGBT, ya baik lesbian atau homoseksual dan semisalnya, transgender dan semisalnya. Itu memang mengundang azab. Kita ingatkan orang-orang di ceramah kita, di khutbah kita, di keseharian kita, mungkin kita obrolin terhadap orang-orang yang mungkin terjerumus ke dalam hal itu. Kemudian kita katakan ini terancam azab, inilah yang mengundang azab. Namun apakah seorang dai itu ketika mengingatkan akan datangnya azab disebabkan maksiat yang besar ini, apakah dai diwajibkan untuk mengetahui kapan datangnya tepatnya azab itu? Ya enggak lah.
Yaitu para dai dan para penyeru kebaikan dan para pencegah kemunkaran, mereka tugasnya hanya menyampaikan apa yang memang itu sudah menjadi syariat Allah Azza wa Jalla. Dari peringatan, ancaman, pahala dan seterusnya. Tetapi kapan datangnya? Allahu a'lam. Itu urusan Allah. Tidak ada kemampuan makhluk untuk mengetahuinya sama sekali. Kecuali kalau seorang rasul diberikan wahyu kapan datangnya, tapi kan tidak dikatakan kapan datangnya, tidak diberitahu. Tetap menjadi suatu misteri bagi seluruh makhluk. Jangankan para nabi, panitia hari kiamat, yaitu malaikat yang mau meniup sangkakala saja sampai detik ini itu belum menutup matanya, belum berkedip karena saking menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala. Penyelenggaranya aja itu tidak tahu kapan, apalagi yang bukan menyelenggarakan. Ya, maka ketika kita mengingatkan, itu enggak boleh ditanya kapan datangnya, ayo sok kapan datangnya, ya, saya tunggu. Itu berarti nantang, bukan menanti azab, itu nantang namanya. Ya, sebagaimana orang-orang yang tidak percaya dengan adanya azab Allah Azza wa Jalla. Begitu kalau misalnya kita juga mengingatkan anak kita, nah kamu jangan berzina misalnya, nah kamu jangan begini, nah nanti takutnya Allah murka, nanti takutnya kena azab, nanti takutnya dibalas oleh Allah. Kalau anak itu mengatakan mana balasannya, sampai sekarang saya nggak diapa-apain kok, lah ini berarti nantang. Ini berarti bukan sekedar pengen tahu kapan, tapi memang nantang, nggak percaya. Ya. Nah, urusan kapan itu Allah yang tahu. Urusan kapan Allah yang tahu. Nah, kadang-kadang kita begini jemaah. Kalau kita dizalimin oleh orang, kemudian jangan memastikan orang yang zalim kita itu akan kena azab bentar lagi. Karena kalimat bentar lagi bakal kena azab kamu, itu enggak, itu seolah-olah apa ya, kita mentakdirkan atau kita mendahului takdir Allah, seolah-olah lebih tahu gitu loh tentang bahwa kamu bakal kena azab bentar lagi. Itu jangan seperti itu, usahakan. Walaupun kalau kalimatnya begini, rata-rata biasanya orang yang zalim yang saya tahu itu biasanya cepat itu kena azabnya. Nah, kalau itu kan mungkin memberitahu tentang apa yang sudah-sudah dari azab. Tapi kalau untuk person tertentu, untuk masa depannya, kita nggak tahu dia bakal dapat azab kapan. Ya, misal kita dizalimin orang-orang gitu, ya, entah harta kita dicuri misalnya, atau apa kehormatan kita direnggut, atau harga diri kita dicabarkan, apapun itu, kalau kita bilang ke orang itu, insya Allah nggak lama lagi kamu bakal hancur gitu. Nah ini memang ada lafal insya Allah, tetapi jangan seolah-olah kita tuh seperti tahu bahwasannya ini nggak lama lagi kamu bakal hancur. Kalau memang mau mendoakan, boleh kita mendoakan orang yang zalim terhadap kita dengan doa atau dengan konten, yaitu keburukan yang semisal dengan kezalimannya, jangan lebih dari kezalimannya. Misal dia menzalimi kita dengan mengambil uang kita 1 juta, kemudian kita doain semoga dia ketabrak kecelakaan dan sampai diamputasi kakinya. Ini terlalu berlebihan. Ini berlebihan. Malah ini suatu doa yang juga zalim gitu loh. Dan jangan pastikan bentar lagi kamu lihat aja bakal kena kamu bentar lagi. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tetapi kalau berkata, biasanya orang yang zalim soal kayak gini, saya biasanya dengar itu biasanya nggak lama. Ya. Nah, itu mungkin boleh. Ya, tapi biasanya kalimat itu pun belum tentu dia benar, yaitu dia punya kisah-kisah masa lalu orang-orang dia kumpulkan, belum tentu juga. Ala kulli hal, memaafkan lebih afdal. Tetapi jika orang yang memang berzalim itu kalau dimaafkan akan terus berbuat zalim, maka lebih afdal yaitu memberinya pelajaran. Taib, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, wala mulazamata baina sidqi hadzal khabari wa bainal ikhbari biwaqtih. Jadi tidak ada mulazamah, tidak ada keharusan, kelaziman untuk menunjukkan kebenaran akan suatu kabar itu dengan harus mengkhabarkan kapan waktu azabnya. Fa inna sidqa yu'rafu bi adillatih. Karena apa? Karena kebenaran itu dikenal dengan dalil-dalilnya, bukan dengan konsekuensinya. Kebenaran atau bukan dengan mengetahui kapan konsekuensinya. Kebenaran, al-haq, as-sidq, kejujuran seseorang
itu diketahui dengan dalil-dalil kejujurannya, dalil-dalil kebenarannya, bukan dengan apa? Bukan dengan konsekuensi atau ngerti konsekuensi, bukan dengan itu. Misal ada orang jujur di negeri ini, kita melihat kejujuran dia dari bukti-bukti, bukan kita ngeliat kejujuran dia dari kalah tuh kan tuh, makanya ketahuan kan kalau kalah berarti nggak jujur. Kan nggak mesti orang jujur itu menang, belum tentu. Ya, misal dia juga baik, kita lihat baik-kebaikannya dari bukti-buktinya, bukan dari konsekuensinya berikutnya, belum tentu dia dapat konsekuensi baik. Bisa jadi Allah uji setelah dia berbuat baik, bisa aja Allah uji setelah dia berbuat baik. Jadi as-sidq yu'rafu bi'adillatih. Kebenaran seseorang, kejujuran seseorang itu diketahui dengan dalil-dalilnya, dengan petunjuk mengenainya, dengan indikasinya, bukan dengan nanti gimana dan nanti kapan harus terjadi, bukan dengan itu. Wa qad aqama Allahu minal adillati wal barahin ala sihhatihi ma la yabqa ma'ahu adna syakkin liman alqa as-sam'a wa huwa syahida. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghamparkan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk atas kebenaran ancamannya, sesuatu yang tidak perlu lagi untuk diperdebatkan, karena sejarah sudah membuktikan bagaimana beberapa kaum dari sebagian nabi dan rasul itu telah mendapatkan azab, tercatat di sejarah, baik buku sejarah apalagi tercatat di kitab-kitab samawi, itu juga tercatat. Rekornya orang-orang ini karena mereka menentang Allah Azza wa Jalla, maka mereka mendapatkan azab. Dan kita juga lihat bagaimana di sejarah orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum diazab di akhirat, diazab dulu di dunia dengan azab yang menghinakan, belum lagi di akhirat. Adapun orang beriman, jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyegerakan azab atau hukumannya untuk orang beriman ini di dunia. Ya begitu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan pada orang beriman ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hukuman dan azab di dunia dulu, dengan penyakit mungkin, atau musibah, atau kecurian dan seterusnya. Hukumannya di dunia dulu, di dunia aja, sehingga kalau dia sabar maka di akhirat kelas tidak ada hukuman. Dan memang segala hal yang menimpa dari muslim itu menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa buatnya dengan kadar yang Allah Ta'ala inginkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, ma yusibul muslima min ghammin wala hazanin, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hazanin wala hammin illa kaffarallahu anhu sayyi'atih hatta syaukata yushakuha. Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim dari nasab dan wasab, dari keletihan, kecapean, rasa sakit, kemudian kebingungan, kesedihan, kegalauan, kesedihan akan masa lalu, kegalauan akan masa depan, kecuali pasti ada pengguguran dosa dengan sebab itu. Walaupun sampai apa? Syaukah, yaitu seutas duri yang terkena pada kakinya misalnya, maka itu ada nilai pengguguran dosa di balik itu. Subhanallah. Maka ketika kita melihat seorang muslim mukmin, dia sedang menjalani hukuman dari Allah Azza wa Jalla dari akibat dosa-dosanya, maka jangan kita cela, jangan kita mungkin hardik dia, jangan kita kemudian ejek dia. Justru boleh jadi ujian atau hukuman tersebut justru adalah merupakan pengguguran dosa dan peningkatan derajatnya. Sementara kita yang dalam posisi aman-aman ini, itu kita boleh jadi sedang diturunkan derajatnya dan berkurang pahalanya karena ujub. Maka hati-hati dan waspada. Seorang muslim, terutama orang-orang tua, sedang menjalani pengobatan dan perawatan dan seterusnya, sedang menahan dan melawan rasa sakitnya, bersabar dalam jalan takdir Allah Azza wa Jalla. Kita tahu orang ini dulu jahat, kita tahu orang ini dulu punya keburukan gitu. Nah, jangan kita terus ejek dia, tuh makanya lo nyaho sia, kemudian gini seterusnya, ditunjuk-tunjuk, makanya rasain lo sekarang. Subhanallah, hati-hati, karena boleh jadi dia dengan musibah dan ujian serta hukumannya pada dirinya
boleh jadi itu adalah pengguguran dosa-dosanya. Sementara kita yang merasa ujub dan merasa lebih tinggi darinya, turun derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah bedanya mukmin muslim dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla ketika mereka mendapatkan musibah di dunia ini kemudian meringankan akhirat mereka? La, kalla, tidak. Enggak. Tetap aja di akhirat mereka. Sampai kalau mereka tetap kufur, mati dalam kekufuran, enggak ada ampun buat mereka sama sekali. Ya begitu. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang azab pada hari kiamat, baru orang-orang yang kufur pada Allah mereka akan melihat azab pada hari kiamat. Kalau melihat azab di dunia sebelum mati, ya sebelum mati kemudian bertaubat. Kalau misalnya sudah melihat azab yang melihat azab di posisi atau di keadaan ruh sudah hampir dicabut, maka ini tidak terima taubatnya. Ya. Jadi taubat itu diterima kata Nabi SAW malam yughargir, sebelum terjadi ghargharah. Taubat ya, ketika masih hidup manusia bertaubat pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia ikhlas taubatnya, kecuali di dua keadaan. Pertama, terjadinya ghargharah. Terjadinya ghargharah. Ghargharah itu adalah keadaan ruh yang sudah mulai menuju ke kerongkongan sehingga dia mengeluarkan suara gitu. Nah itu sakaratul maut, dan sakaratul maut yang sudah sampai ke tenggorokan sehingga nah ini seperti ini. Ini mau dia taubat enggak diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yughargir, selama dia belum ghargharah. Itu satu. Kedua, keadaan tidak diterima taubat yaitu ketika seseorang melihat azab sementara dia dalam keadaan sakaratul maut. Melihat azab yang sudah di depan matanya dan dia dalam keadaan sakaratul maut. Maka ini tidak diterima taubatnya dengan dalil Fir'aun. Fir'aun itu sudah mulai sakaratul maut di lautan dan dia melihat azab yang sudah menantinya. Dan dia pengen bertaubat, beriman kepada Allah, Rabbnya Nabi Musa, Rabbnya Harun, Rabbnya semua makhluk. Mau bertaubat tetapi tidak diterima taubatnya. Karena dia baru taubat ketika sakaratul maut dan sudah tampak azab yang menantinya, enggak diterima taubatnya. Kemudian tiga, momentum tidak diterima taubat yaitu ketika melihat matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat maka tidak diterima taubatnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak mengalami tiga kondisi tersebut. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah sebelum kematian kita. Allahumma amin. Nah, kalau misalnya seseorang melihat ancaman azab sedangkan dia masih hidup, masih sehat, atau belum sekarat dan sudah melihat calon-calon azab, maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Diterima taubatnya. Diterima taubatnya. Buktinya apa? Buktinya yakni Nabi sallallahu, di antara buktinya Nabi Muhammad SAW ketika tahu Abu Talib dalam keadaan ihtidar dan sakaratul maut, belum tampak di depannya ancaman azab, tapi dalam keadaan sudah mulai sakaratul maut menuju kematian, maka Nabi SAW mendatangi Abu Talib yang sedang berbaring sekarat, dan juga ada dua musuh Allah yang berusaha mempengaruhi Abu Talib untuk tetap di agama syiriknya. Maka kata Nabi SAW, ya am, wahai pamanku sayang, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Taubat, ngajak taubat. Nabi ngajak taubat. Kalimatun uhajju laka biha indallah, kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah untukmu nanti di hari akhir. Tapi kemudian kata temannya, teman lamanya, ya Abu Talib, atarghabu an dini Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau enggan untuk mengikuti agamanya nenek moyangmu yaitu Abdul Muttalib? Maka pada endingnya qadarullah Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik. Na'udzubillah min dzalik, belum sempat bertaubat. Apa bukti dalil di sini? Yaitu Nabi SAW mengajak taubat di saat Abu Talib belum tampak padanya azab.
padahal dalam keadaan sakaratul maut. Oleh karena itu kalau misal kita lihat ada seorang udah berbaring dia sakaratul maut tapi belum tampak baginya, belum tampak ada azab-azab itu, kita ajak dia talqin la ilaha illallah, dan ini suatu sunnah yang menunjukkan bolehnya bisanya bertaubat dia sebelum sampai tenggorokan rohnya, maka itu sah sebagai taubat kalau dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atau mengucapkan dua kalimat atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu bukti pertama. Bukti kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seseorang ketika sudah melihat azab pun, walaupun dia dalam keadaan sehat, sudah melihat azab, dia dalam keadaan sehat, sudah melihat azab, calon azabnya, itu masih mungkin untuk bertaubat. Tapi bukan dia dalam keadaan sakaratul maut dan melihat azab, beda. Dia dalam keadaan biasa tapi melihat azab yang mengancamnya, itu masih mungkin untuk bertaubat. Dia dalam keadaan belum ihtidar, belum sakaratul maut, yaitu ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah di atas kapal, di atas air, dan kemudian terlihat anaknya itu sedang berada di suatu bukit. Yang ini terancam anak ini untuk binasa dengan air yang sudah meninggi. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya untuk ayo ikut. Berarti kan ini masih ada kesempatan buat taubat. Azab ini sudah kelihatan. Ini kan air yang besar itu kan azab buat orang-orang yang berbuat syirik atau orang-orang yang gak ikut Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh masih istiqomah mendakwahi supaya bertaubat anaknya, tapi anaknya gak mau. Seandainya tidak ada manfaatnya taubat, tentu Nabi Nuh tidak akan ngajak dia untuk taubat, ngajak dia untuk menuju ke kapal. Itu bukti kedua, seseorang walaupun dia sudah melihat calon azab, tetapi dia masih dalam keadaan biasa, bukan sakaratul maut, maka masih bisa diterima taubatnya. Kemudian dalil ketiga, Nabi Yunus alaihissalam menyeru kaumnya untuk kepada Islam, untuk bertaubat menuju Islam, ya kaumnya. Namun kaumnya membangkang, tidak berkenan untuk ikut Islamnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus sudah memberikan janji dan ancaman, kalau masuk Islam begini, kalau misalnya kalian tidak mau, kalian akan dapat azab nanti. Nah, para kaumnya ini mereka seperti setengah percaya, kurang percaya. Maka Nabi Yunus alaihissalam kemudian murka kepada kaumnya, dan tanpa mandat dari Allah Azza wa Jalla, Nabi Yunus keluar dari kampung tersebut dan pengen pergi jauh karena kecewa dengan kaumnya itu. Dan ternyata setelah Nabi Yunus pergi, kaumnya itu melihat ada azab yang akan datang pada mereka. Akhirnya mereka meyakini kebenaran Nabi Yunus alaihissalam, dan seketika itu pula ya mereka beriman semuanya, satu kampung, satu kaum itu beriman semuanya, Masya Allah. Dan Nabi Yunus tidak tahu kalau mereka itu beriman. Nabi Yunus malah justru dapat ujian berikutnya. Apa ujiannya? Yaitu nanti akan tenggelam di lautan. Jadi penyebab Nabi Yunus alaihissalam sampai dimakan ikan besar atau ikan paus kalau bahasa sekarang mungkin, itu adalah karena beliau alaihissalam keluar dari kampung kaumnya, keluar dari medan dakwah tanpa izin kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi Yunus alaihissalam mengira bahwasanya Allah tidak akan menyempitkan hidupnya gara-gara itu. Ya. Dan kemudian ke laut dan ke perahu bersama dengan para penumpangnya. Qadarullah di tengah laut, ya ternyata kapal tersebut tidak bisa menampung dengan mungkin badai atau gelombang laut yang begitu besar, tidak memungkinkan untuk menampung semua orang di sini, melainkan harus ada yang ditumbalkan satu orang, dikurangin supaya beban kapal ini tidak begitu berat, ya sehingga bisa stabil. Maka diadakan undian, diundi. Yang keluar namanya pertama kali adalah siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Sementara orang-orang ini tahu bahwa Nabi Yunus termasuk dari musabbihin, yaitu orang yang rajin bertasbih kepada Allah. Ini orang soleh, masa mau kita buang ke laut gitu kan? Diulang lagi lah kemudian. Ternyata keluar nama Nabi Yunus lagi. Subhanallah. Diulang lagi, keluar Nabi Yunus. Maka mereka ini semua berarti dari Allah. Ini bukan kuasa kita ya, wahai Yunus. Akhirnya Yunus kemudian Nabi Yunus alaihissalam melepaskan dirinya dari kapal dan menuju ke lautan di tengah malam. Di tengah malam. Malam itu begitu gelap. Laut ketika malam apalagi gelap. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, jemaah ini lihat, Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk melindungi hambanya yang sedang dia uji. Allah selalu punya cara. Kalau Allah menghendaki seorang, kata Nabi SAW, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan uji kaum itu. Dan jika Allah tahu, dan Allah pasti tahu,
hamba ini misalnya emang adalah orang yang berhak diuji dan berhak diangkat derajatnya dan berhak untuk dilindungi dengan ujian sedahsyat apapun, Allah punya cara untuk membuat dia tetap keep alive, tetap hidup, tetap istiqamah, tetap baik. Itu akan selalu. Allah Ta'ala itu maha lembut ilmunya dan juga rezekinya. Maka kemudian lihat bagaimana perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan di tengah malam yang gelap, kemudian laut yang gelap, nggak ada siapa yang menolong. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ikan besar untuk melahapnya dan dia masuk ke dalam tubuh ikan besar itu, dan ternyata di dalamnya ada bagian ruangan rongga dalam tubuh ikan tersebut yang Nabi Yunus itu nggak tahu apa-apa. Mana pernah Nabi Yunus mempelajari anatomi ikan? Nggak pernah. Terus kemudian akhirnya diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat orang yang Allah manusia ini, bahkan Rasul loh, ini Rasul, Nabi, Rasul yang Allah utus, Allah muliakan. Ketika Allah berikan ujian yang tidak masuk logika akan keselamatannya, maka ternyata Allah punya cara kok untuk menyelamatkan dia. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ada pelajaran juga dari sini ya. Inilah orang beriman. Ketika ada mungkin hukuman atau mungkin ujian, kalau dia tetap beriman pada Allah, Allah itu punya proteksi dan perlindungan untuk kita. Jadi sekarang jangan kita khawatirkan masalah kita perlindungannya gimana, Allah punya. Tapi kita masih dekat enggak sama Allah ketika kita dihukum? Kita kembali enggak kepada Allah ketika dihukum atau ketika mendapat azab atau mungkin kesulitan? Kembali enggak ke Allah? Allah akan pelihara kita. Nabi Yunus alaihissalam kemudian di dalam rongga ikan tersebut, yang mana itu beliau tentu enggak manjat-manjat, enggak ngerti. Ya memang Allah tempatkan sudah di situ. Ya, dan fa inna ma'al usri yusra. Ya, di segala macam kesulitan bagi orang mukmin ada kemudahan bersama dengan kemudahan. Diberi kemudahan di situ. Coba seandainya nih tidak ada ikan paus ketika itu, beliau akan gimana? Akan berada di tengah lautan sendirian, akan berenangkah sampai besok? Enggak bakal kuat, mati sudah kelas. Ya, maka tapi Allah punya perlindungan untuk Nabi Yunus alaihissalam, dan akhirnya dengan izin Allah jasad Nabi Yunus, tubuh Nabi Yunus dilepein sama ikan paus itu sampai ke pinggir pantai di suatu daerah, dan Allah Ta'ala tumbuhkan pohon atau tumbuhan untuk makan Nabi Yunus yang ketika itu udah mungkin bahasa kita masuk angin level tinggi, ya namanya angin laut, terus dalam tubuh ikan pula dan seterusnya, ya sakit. Akhirnya sehat lagi, cari jalan menuju ke kampungnya balik. Pas balik ke kampung, dia dapatkan semua kaumnya sudah beriman. Subhanallah, itu lihat jemaah sekalian. Di balik ujian yang begitu besar dan tidak masuk logika akan keselamatannya, Allah sudah menyiapkan hadiah dan kebahagiaan untuknya. Maka begitu. Beda dengan orang-orang kufur kepada Allah. Ketika mereka melihat azab, mereka malah menjauh dari Allah. Banyak yang seperti itu. Itu baru dunia. Di akhirat falamma ra'auhu zulfatan siyat wujuhul ladina kafaru. Itu wajahnya orang-orang kafir itu bakal muram. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kalian memintanya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakan wahai Nabi Muhammad, tahukah kalian jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami sehingga kami masuk surga, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Ini juga ancaman buat orang-orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau misalnya orang beriman masuk Islam, siapa yang bakal menolong kalian? Yaitu orang-orang kafir dari azab Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bakal menolong kalian? Ya. Dan di sini qul ara'aytum in ahlakani Allahu man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Pertanyaan, siapa yang akan melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih, itu azab neraka. Ya. Lianna kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, li'annakum kafartum bi ayatillah. Jadi gini, misal kita orang-orang beriman binasa, yaitu mati misalnya. Apakah kematian orang-orang beriman bermanfaat untuk orang-orang kafir dan akhirat mereka? Tidak. Ya.
Misal kita lihat, antum lihat jemaah di India sekarang ini kan sedang terjadi belakangan ini dan juga sekarang ini penghinaan terhadap orang-orang Islam, pengusiran terhadap orang Islam. Taib sekarang wahai orang-orang Hindu, seandainya orang-orang Islam ini yang kalian usir mati, wahai para penjajah Rohingya misalnya, saya orang-orang Islam mati. Taib, apa manfaat kalian dan benefit yang akan kalian dapatkan di akhirat nanti dengan kematian orang-orang mukminin? Ya. Juga kasus Ambon dahulu, ya. Seandainya orang-orang Muslim banyak yang mati misalnya. Lalu apa yang didapatkan oleh orang-orang Nasrani atau kafir Ambon kemudian di akhir nanti? Apa yang mereka dapatkan? Nah, faman yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa lagi yang bisa menghalangi azab yang pedih untuk orang-orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla? Enggak ada yang bisa menghalangi. Khalas. Yang tersisa dari kematian orang beriman adalah surga Allah untuk mereka dan azab untuk orang-orang kafir. Maka kita hidup mungkin merugikan mereka, kita mati tidak memberi benefit bagi mereka. Apa untungnya kemudian jadi orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla? Sementara orang beriman hidup dan bersama juga begitu orang yang kufur pada Allah hidup, kita untung dengan beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Dan matinya kita di atas jalan Allah Azza wa Jalla itu justru lebih menguntungkan dibandingkan kita tetap di dunia ini selama wafatnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Li'annakum kafartum bi ayatillah, karena kalian wahai orang kafir itu kalian kufur kepada ayat-ayat Allah, wastahqaqtumul azab, dan kalian berhak mendapatkan azab. Faman yujirukum min adzabin alim qad tahattam wuqu'uhu bikum. Siapa yang bakal melindungi kalian dari azab pedih yang sudah ditakdirkan pasti terjadi pada kalian. Na'udzubillah min dzalik. Faidan ta'abukum wa hirsukum ala halaki ghairu mufid wala mujidda ankum syai'a. Kalau sudah tahu begini, letihnya kalian wahai orang yang kufur pada Allah, hasratnya kalian, menggebunya kalian atas binasanya orang beriman, itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Iya. Dari kita mau mati kayak mau apa, ya kalian enggak dapat benefit. Kalaupun misal ada seorang mukmin yang berpengaruh wafat, orang-orang kafir pada senang, kesenangan mereka itu hanya sementara. Akan ada orang mukmin lainnya yang tetap berdakwah. Iya, kita ini orang beriman ini memang seringkali bikin risih orang-orang yang kufur kepada Allah. Jangankan begitu, antum pakai peci aja, kelihatan orang muslim mukmin aja kadang-kadang orang yang kufur kepada Allah itu kesel ngeliatnya. Atau gini aja deh, bukan yang gitu deh. Antum multazim, antum mustaqim, yaitu rajin salat berjamaah, rajin zikir. Jangankan orang yang memang aslinya orang non-muslim, antum ketemu dukun aja itu udah membuatnya risih, Pak. Ya. Antum habis sholat berjamaah berpapasan sama dukun. Padahal ini dukun KTP Islam. Itu yang risih siapa? Dukun itu. Lah antum biasa aja lewat. Pak, nyapa? Ya. Boleh nggak kita tahu ini dukun asli terus kita bilang assalamualaikum, boleh nggak? Boleh nggak ya? Nggak boleh karena dia musyrik. Ya karena dia musyrik, dia bersekutu dengan syaitan, dengan jin. Baik, kita lanjut setelah azan sebentar insyaallah.
Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat 29 dari surat Al-Mulk, "Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin." Katakanlah dialah Ar-Rahman. Dialah Allah Ta'ala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Maka kelak kalian akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, fa amarallahu nabiyahu an yukhbira an halihi wa hali atba'ihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk mengkhabarkan ke orang-orang musyrikin ini keadaan dirinya dan keadaan para pengikutnya dari sahabat dan juga para kaum muslimin. Ma bihi yatabayyanu likulli ahadin hudahum wa taqwahum, yang dengan kabar tersebut akan jelas bagi siapapun yang mendengarnya akan hidayah petunjuk untuk orang beriman dan juga ketakwaan orang beriman. Wa huwa an yaqulu, mereka berkata, amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Kami beriman kepada Ar-Rahman dan kami bertawakal kepada Ar-Rahman. Wal imanu yashmalu at-tasdiq al-batina wal a'mal al-batina wal-zahirah. Iman itu mencakup pembenaran qalbu terhadap kabar yang disebutkan oleh Nabi dalam Al-Quran dan Hadis. Wal a'mal al-batinata wal-zahirah, dan termasuk iman amalan batin di hati dan juga amalan yang zahir. Amalan yang tersembunyi maupun yang terketahui. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال وإلا فهو داخل في الإيمان. Dan ketika amalan, keberadaan amalan, kesempurnaan amalan itu tergantung seberapa tawakalnya kita pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan masalah tawakal dari segala amalan. Melainkan tawakal itu juga termasuk bagian dari iman. Ya, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, maka bertawakal pada Allah. Ya. Nah, jadi beriman dan bertawakal itu yang membuat sebenarnya banyak orang kufur pada Allah itu gentar pada kaum muslimin. Ya, kata orang-orang kafir ketika berperang, kalau kaum muslimin ini orang-orang muslim, mereka memang mencari kematian karena tawakalnya pada Allah Azza wa Jalla. Orang beriman pada Allah itu enggak panikan akan dunianya karena tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, fa idza kanat hadhihi halur rasul, fa idza kanat hadhihi halur rasuli wa hala man ittaba'ah, wa hiya al-halu allati tata'ayyanu lil falah wa tatawaqqafu 'alayha as-sa'adah wa halatu a'da'ihi bididdiha fala imana lahum wala tawakkul ulima bidzalika man huwa 'ala huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Kalau keadaan sudah jelas, yang mukminun mereka beriman kepada Allah dan menyerahkan urusan tawakal pada Allah, sementara orang-orang yang kafir beriman kagak, tawakal kagak. Sekarang ketahuan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang sesat. Ketahuan banget. Ya, orang nih kalau misalnya berselisih, yang satu dia punya pegangan dan dia punya backupan. Yang satu nggak punya pegangan, nggak punya backupan. Lah orang juga bakal nilai dong, yang menang yang mana? Ya orang yang punya pegangan dan punya backupan. Dalilnya ada, buktinya ada, backupan ada. Ya, udah menang. Begitupun kita ini harus seperti itu. Sekarang di zaman sekarang jemaah, yang mana setiap pagi antum akan melihat kemacetan di mana-mana, orang pada kerja semua, orang pada nyari duit semua.
semuanya. Mungkin di antara jemaah juga ada yang baru pulang kerja dari nyari duit. Bedanya kita dengan orang-orang yang enggak percaya sama Allah apa? Kita punya pegangan Al-Quran, hadis, dan juga tentu Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita punya pegangan apa nih? Itu Ar-Rahman, Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Lah mereka punya pegangan enggak? Beriman enggak sama Allah? Enggak. Siapa yang akan membackup mereka? Enggak ada, hawa nafsu mereka. Itu pun ya karena Allah Ta'ala Ar-Rahman, Maha Pengasih di dunia ini, masih diberi rahmat mereka, yaitu rezeki. Orang-orang yang enggak percaya sama Allah masih diberi rezeki, tapi enggak punya backupan untuk akhirat nanti. Maka harusnya kita orang beriman itu harus lebih tenang dibandingkan mereka dalam soal rezeki. Kita itu udah dijamin oleh Allah. Semua makhluk dijamin oleh Allah rezekinya. Tinggal bagaimana kita beriman apa enggak. Kemudian thumma akhbaru 'an infiradihim bin ni'am khususan bil ma'i alladhi ja'ala Allahu minhu kulla syai'in hayy. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan tentang menyendirinya Dia, kemahaesaan Dia dari segi kenikmatan yang Dia berikan. Terkhusus tentang air yang Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu hidup dengan sebab air, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Muhammad, ingatkan buat mereka, terangkan kepadaku jika sumber air kalian menjadi kering, siapa yang akan memberi kalian air yang mengalir? Siapa? Ya. Kalau sumber air kering, siapa yang ngasih kalian air? Wahai orang-orang musyrikin. Ya. Dan manusia itu mereka kerap kali baru soal rizki itu baru mereka terbangun, ya, disadari soal rizki. Ya. Kalau di surat Al-Mulk ini di ayat ke-21, ya. Yaitu amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsal rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Yaitu kata Allah Azza wa Jalla, maknanya, atau siapakah yang dapat memberi rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Kerap kali manusia itu baru mendekat ke Allah kalau udah masalah rizki. Kalau udah masalah rizki dekat kepada Allah. Tapi masalah ilmu tentang gimana cara ibadah, gimana caranya supaya dekat sama Allah, itu banyak dari mereka enggak mau. Tapi kalau soal rizki baru suka dia. Iya. Nah, seperti itu manusia kadang diberi maklumat dan ilmu untuk kebutuhannya enggak mau. Tapi ketika di masalah ampunan, rizki, paling cepat untuk mengamini. Dan janganlah kita seperti itu. Ya, karena Allah Ta'ala akan melihat kejujuran kita. Ya, jangan nunggu kering dulu air baru kita mau menuntut ilmu, mau bertauhid. Jangan nunggu dihukum dulu baru kita mau bertaubat. Jangan nunggu diuji dulu baru kita mau menuntut ilmu. Jangan nunggu ada musibah dulu baru kita tanya ke ustadz apa hukumnya. Tapi dari sekarang banyak-banyak menuntut ilmu, karena ilmu ini menjadi bekal untuk kita menghadapi musibah di dunia dan juga ujian di kubur, fitnah kubur, dan juga di akhirat nanti. Ilmu dan amal, ya. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.